guys, kembali lagi di podcast saya part 2 masih bersama Pak Asril. Sebelumnya kita tahu perjalanan Pak Asril itu menjadi guru di Sulawesi Utara. Nah, sekarang kita pengen tahu nih perjalanan Pak Asril bisa menjadi guru di SMK Satuan PLK ini. Bisa diceritakan Pak? Oh, ya baik. Bapak memang pernah mengajar di Manado, tepatnya di Sulawesi Utara kan. Sulawesi Utara di SMK 3 Tondano namanya, Kabupaten Minahasa. Jadi Bapak ada 5 tahun bertugas di sana, 5 tahun dengan proses sampai Bapak pindah 5 tahun. Di tahun 96 Bapak masuk di sana, tahun 2000 Bapak udah coba mengajar di sini. Tapi resmi pindahnya itu tercatat dalam tahun 2021. Ya. Jadi tahun 2001 itulah Bapak mulai mengajar di SMK PLK. Cuman proses pindah Bapak ke SMK PLK ini juga banyak kendala. Kendalanya karena jaraknya jauh, kemudian ya, mungkin kendalanya yang menerima di Padang. Di Padang itu kendalanya oleh Kanwil Padang atau kepalanya Kormin ketika itu. Bahkan Bapak udah masuk di sana itu oleh Kormin dikatakan bahan Bapak itu tidak sesuai dengan yang akan menerima. Jadi yang datang katanya logam, yang menerima kok tidak ada logam, yang ada hanya kayu dan tekstil. Jadi Bapak tidak layak diterima katanya oleh Kormin. Jadi kebetulan Korminnya itu orang Jawa. Jadi Bapak dalam berurusan ketika itu, ya artinya urusan Bapak akan terakhirnya di Kormin. Nah, jadi dari awal Bapak udah tahu atau mencari tahu bagaimana proses pindah itu, prosesnya itu terakhirnya di Kormin. Nah, jadi harus disetujui. Jadi di Kormin itulah Bapak tanya ke Satpam, ya, Pak Satpam, Pak Kormin ini mobilnya di mana parkirnya? Nah, jadi sampai di situ Bapak bertanya. Nah, jadi situ Pak, kenapa Pak? Ya mungkin saya akan ada berurusan dengan Bapak itu nanti. Jadi kalau ada mobilnya berarti Bapak itu ada. Jadi panjang cerita, Bapak udah sampai di sini tahun 2000 itu. Nah, proses itu Pak Kormin tidak menerima, tidak mau menyetujui. Akhirnya kepala sekolah ketika itu Pak Yulisman namanya mengajak Bapak ke Padang. Berdasarkan surat yang diturunkan oleh Kormin itu Bapak tidak terima, Bapak diajak oleh kepala sekolah Pak Yulisman ke Padang menemui pihak kejuruan. Nah, jadi sampai di situ Bapak kebetulan Bapak itu juga mau ke Padang mengambil rapor. Nah, jadi sudah jam 3 sampai di sana itu sudah jam setengah 6-an lah Padang. Setengah 6-an nggak mungkin lagi ketemu ada orang. Jadi sampai di situ setelah urusan kepala sekolah selesai, kepala sekolah mengajak Bapak ketemu orang tuh, Bapak Kormin itu. Nah, Bapak Kormin ini kebetulan tidak ada. Nah, tidak ada, terus kerja balik ke Dek Menjur lagi. Dari Dek Menjur ini yang mengurus pindah Bapak ini orang dari Dek Menjur juga. Jadi orang Dek Menjur ini mengatakan, saya udah angkat tangan, tidak mungkin lagi. Karena Bapak Kormin sudah tidak mau menerima. Nah, sudah saya jelaskan, Bapaknya tidak mau menerima. Kemudian
pas mau turun lagi mau pulang, terus niat aja mau pulang lagi, bapak lihat mobil parkir, mobil Kormen ini parkir. Nah, jadi bapak bilang sama kepala sekolah, Pak Yusman ini, oh bapak Kormen itu sudah ada pak, tuh ada mobilnya. Kok bisa tahu? Ya itu pak, saya sebelumnya udah tanya-tanya kalau mobil Kak Kormen itu parkirnya di mana. Nah, jadi dia adalah ketemu sama Kormen ini, bilang ketika itu, oh sedangkan kepala sekolah ini bilang nanti biar bapak saja yang bicara ya. Tapi kalau bapak nggak sanggup lagi, nggak mungkin lagi, silakan Pak Asril nanti yang bicara. Nanti saya kode gitu. Jadi Pak Kepala Sekolah akan panjang lebar menjelaskan bahasanya jurusan kriya logam dan kriya kayu, kriya tekstil itu dasarnya semua seni rupa. Seni rupa itu dasarnya sama belajarnya. Jadi alasan Bapak Kormin tidak bisa menerima itu tidak masuk akal, kata kepala sekolah. Karena sepaham saya, kata kepala sekolah, walaupun saya dari teknik awalnya, kepala sekolah bilang, tapi saya udah beberapa tahun di SMK, saya paham, maksudnya itu hanya bahan aja yang beda. Dasar kalau seni sama semua. Jadi Kormin ini bilang, ya kemarin juga ada yang dari anggota dewan yang bawa anggota dewan yang kesini itu urusan pindah ini gitu kan. Tapi karena nggak mungkin ya bisa saya terima. Itu juga bapak sekarang ini memang tidak cocok dengan yang ada di sini dengan yang bapak dari Manado. Nah jadi kalau sekarang saya terima berarti yang kemarin itu saya tolak itu gimana ya? Ya ini kalau menurut saya, kata Bapak Kepala Sekolah, Bapak salah paham dengan yang mungkin salah persepsi, salah pengertian dengan jurusan ini. Ya, jadi ya, kalau gitu, gimana saya salahnya? Ya, kan? Ya, kalau menurut kalau sini itu dasarnya sama Bapak Kepala Sekolah kan? Iya, kalau memang sama. Tapi dia karena dia berbelain jurusan sama dengan saya, nilai saya bahasa Inggris 9 semua. Tapi karena saya tidak dididik itu jadi guru bahasa Inggris, saya tidak bisa itu diapakan. Jadi tidak itu. Jadi bagaimana Pak? Tidak mungkin diterima ya Pak? Kata kepala sekolah. Ya kalau menurut saya seperti itu tidak bisa. Jadi waktu itu Bapak sebagai yang mendampingi kepala sekolah ketika itu merasa tidak lagi memijak bumi rasanya. Karena harapan Bapak mau pindah itu tinggal di sana ada siap lepas, jadi tinggal keberatan menerima. Nah, jadi sampai di situ kepala sekolah angkat tangan, ya, kasih kode sama Bapak. Ya, silakan Pak Asril yang bisa. Kan? Sampai diserahkan dibilang sampai kepala sekolah ini, Pak Isman, ini yang kita bicarakan itu Pak, ini Bapak ada Pak Gurunya Pak Asrilnya itu yang akan pindah itu. Oh Bapak orangnya, kata Kormen itu Pak Ramijo. Jadi Pak Ramijo ini ya nggak bisa Pak, mungkin Bapak diterima, Bapak jurusan logam, sini yang ada kayu yang tekstil. Jadi setelah itu Kormen ini bilang, ya kalau menurutnya, bukan Kormen bilang, Bapak bilang, ya kalau menurut saya Pak, benar kepala sekolah tadi, Bapak yang keliru memandang tentang seni, ya kan? Oh, kalau masalah seni saya lebih dulu mungkin kenal dengan Bapak. Kata Kormen, seni saya keluarga saya orang sini semua. Kata Kormen ini, adik saya jadi rektor di UNS di Solo, ya kan? Adik saya lagi, kakak saya lagi jadi rektor di PIC Yogyakarta, ya kan?
Jadi, oh gitu Pak. Jadi saya ini mahasiswanya Bapak Rektor yang kakak Bapak itu, yang Pak Sudarsono itu. Nah. Oh jadi Bapak dari ISI, kata Kormen ini. Setelah Bapak terangkan bagaimana tentang sini macam ke semua Bapak itu. Oh Bapak dari ISI. Kenapa enggak dari tadi Bapak bilang Bapak dari ISI? Nah, kalau langsung Kormen ini dibanting tangannya ke meja. Bapak kepala sekolah kaget kan? Nah, aduh, kan? Nah, jadi dibanting tangannya ke meja, kepala sekolah kaget. Terus kenapa enggak dari tadi bilang? Ya. Sekolah itu didirikan, SMIK itu didirikan seluruh Indonesia karena adanya ISI. Jadi kalau sekarang alumninya tidak diterima di situ, kan nggak masuk akal. Nah, jadi itulah Eka dan akhirnya Bapak dikatakan apa alasan bahwa saya sebagai Kromin sekarang karena ada salah memandang, apa alasan saya untuk menarik kata-kata saya itu bisa menerima Bapak kembali. Ya kalau dari apa itu Pak, mungkin dari nilai Pak, dari transkrip nilai. Transkrip nilai, ya ternyata transkrip nilai itu, Bapak, saya kira Bapak udah lihat berkas saya Pak. Seharusnya kalau Bapak, ya memang saya lihat sampulnya aja. Nah, kalau ini di berkas bahan Bapak pindah Bapak itu tidak diperiksa oleh Kormin itu. Nah, jadi kalau diperiksa mungkin tidak terjadi seperti itu. Jadi karena dari sampaikan seperti itu, akhirnya diambillah transkrip nilai menjadi acuan untuk merubah sikap Kormin tadi. Terus udah berapa tahun di Jogja Pak Sri? 8 tahun Pak. Oh bisa bahasa Jawa? Ya sedikit bisa Pak. Akhirnya kepala Kormin itu bahasa Jawa dengan Bapak lagi kan? Kepala sekolah ini bingung aja. Akhirnya Pak, kami dengan Kormin itu, Bapak dengan Pak Kormin tadi, Pak Remijo berbahasa Jawa. Jadi sampailah berikutnya Bapak dinas ke sini, pertama mengajar di Daskri namanya. Daskri itu di dalam di kelompok kita di dasar-dasar seni, dasar-dasar seni rupa. Dasar-dasar seni rupa. Nah, kami di sini ketika itu membuat grup talent namanya. Ya, grup talent, guru-guru melukis di sana tempat usaha sekarang itu. Nah, di situ studionya melukis. Kemudian jurusan ini mungkin berubah apanya. Guru-guru yang di Daskri ini digabungkan ke jurusan masing-masing. Jurusan tekstil dan kain. Bapak ini di tekstil. Jadi mengajar tekstil, mengajar batik, mengajar dasar-dasar seni rupanya, mengajar tenun, ada juga makrame namanya. Kemudian sampai sekarang, berikutnya juga mengajar dari multimedia setahun. Mungkin belajarnya baru belajar multimedia bukan ahli ya, tapi baru magang istilahnya. Nah, karena guru teks itu sangat banyak, jadi magang ke multimedia. Kemudian akhirnya masuk di DKP. Di DKP sebelum-sebelumnya juga ada mengajar menggambar bentuk, menggambar bentuk, sketsa, yang dasar-dasarnya saja. So Bapak juga tidak menguasai lah
komputer itu dengan Pak Edi. Nah, kemudian berapa lama mengajar di KAPI, kemudian Pak Ramli pindah gitu, ada lagi, Pak Ramli pindah, pulang sekolah siapa lagi yang mau duduk di KAPI, Pak ditunjuk untuk jadi ketua jurusan, Bapak tidak sanggup sebagai ketua jurusan, Bapak Wamen lah. Jadi Bapak sebagai kepala bengkel gitu. Bengkel di kafe. Jadi itu perjalanan Bapak duduk di DKP. Iya. Sangat berharga gitu ya guys ya. Semoga dapat dari perjalanan hidup Bapak bisa memotivasi kita gitu. Terus pesan-pesan Bapak apa nih untuk pesan Bapak, perjalanan hidup itu memang sudah diatur oleh Yang Kuasa. Bapak menginginkan sekolah seni dulu, tapi tidak ketemu sekolah seni di awal-awalnya. SD, SMP memang seninya ada belajar, cuman tidak menemukan guru yang mumpuni lah, yang bagus lah. Di SMP-nya ketemu guru, tapi karena terbatas pula kan. Nah, jadi cita-cita Bapak tadi ingin melukis itu, menggambar itu tidak tersalur sebagaimana mestinya ya. Sampai akhirnya STM. Ingin masuk SMSR tidak ada terlambat untuk daftar dari awal lagi, karena kalau diulang dari awal lagi waktu berjalan juga. Jadi Bapak tamatkan STM, tahu-tahunya di bangku kuliah masuk kelompok seni lagi. Nah, jadi ketemu Bapak dengan guru STM ketika itu di Jogja itu. Bapak udah semester 4. Nah, semester 4 Bapak tahun 96 masuk 86 tamat STM. Tahun 88 Bapak masuk di ISI Jogja. Jadi 2 tahun Bapak nganggur berarti tidak sekolah lah itu kan. Dalam 2 tahun itu ketemunya dengan guru STM di warung makan, ke Padang kan. Nah, kemudian kenapa dilihat saja Bapak ketika itu rasanya kenal itu kan. Bapak juga rasa kenal, tapi tidak mungkin orang ini di mana kan. Terus dipanggil Bapak ke situ. Nah, inilah kenapa dia lihat Pak? Namanya Asril ya. Dia kata guru itu. Yang waktu itu kan Bapak nggak tahu dia guru tersebut. Oh iya. Pak dari mana Bapak? Dari Bukit Tinggi gitu. Bukit Tinggi. Bapak dari STM Muhammadiyah Bukit Tinggi. Oh. Ya Pak, lupa teringat kan? Nah, teringat itu di sini ngapain? Kata guru itu. Ada 2 orang. Kuliah Pak. Kuliah apa? Di mana kuliahnya? Di Institut Seni Yogyakarta Pak. Institut Seni Pak. ISI. Oh, kok jauh belajarnya? Dulu STM, sekarang ini dari teknik kok masuk ke seni. Nah, ya itulah perjalanannya Pak. Nah, akhirnya sekarang di kelompok seni. Ya, cuman ya, keinginan Bapak sekali itu di seni lukis. Cuman tidak kesampaian. Mungkin mendengar cerita Bapak ini, ya walaupun di kelompok seni tapi tidak yang diharapkan betul kan. Tapi walaupun begitu kan, namanya seni kan sama aja. Jadi tadinya itu nggak menyangka jadi guru seni, nggak menyangka jadi seorang guru. Nah, tahu nyampe ke situ juga. Karena perjalanan seni. tadi.
Jadi perjalanan hidup itu memang sudah di-set oleh Yang Kuasa. Kita tuh hanya menjalankan. Nah, ya. Oke guys, segitulah dari tadi pesan-pesan dan kesan serta kiat kerja Pak Asril dari masa sekolah sampai beliau menjadi seorang guru gitu ya. Sangat luar biasa. Semoga kita bisa mendapatkan pengalaman hidup Pak Asril di diri kita juga, sehingga kita bisa menekuni hal yang kita inginkan. Jika kita sungguh-sungguh pasti akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, sekian dari saya sebagai pembicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.